kuat kayak Pak Luhut, orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Saya persilahkan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Pak Presiden Prabowo mengatakan kalau Pak Luhut orang kuat, pengaruh Pak Luhut itu kuat. Jadi saya tidak mau presiden itu nanti dibohongin, ABS lagi. Jadi kita tidak mau. Presiden itu lebih kencang lagi sebenarnya. Pak Erlangga saya pertelepon kemarin bicara, beliau lagi di Washington. Karena si Lutnik bilang, dia bilang, General Luhut, kamu dekat dengan Cina. Saya bilang, ya saya dekat banget. Saya jujur jawab, ya memang saya dekat sama Cina kok. Kenapa enggak? Ya, tapi negara Indonesia ini terlalu besar untuk didikte, berkiblat pada satu negara manapun di dunia. Nggak akan ada negara maju itu pengen negara berkembang jadi negara maju. No. Enggak, kita nggak bego-bego amat kok. Kan nggak bisa juga lu menang, aku kalah, nggak bisa. Apa sih yang nggak bisa diselesaikan? Mereka happy banget dengan itu. Nah, apa yang salah dengan Danantara? Ya bisa aja jadi bule nanti jadi CEO-nya seperti yang terjadi di Abu Dhabi. Saya sih nggak mau buruk sangka ya. Presiden Prabowo nanti akan tetap bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau bagaimana? Selamat malam pemirsa. Top Ekonomi malam ini eksklusif sekali karena sudah sejak Oktober tahun lalu Metro TV mengundang Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan kelihatannya beliau sangat sibuk. Baru bulan April tahun ini, kemudian kita punya kesempatan wawancara kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Saya ingin menyapa dulu Pak Luhut, selamat malam. Selamat malam, Leonard. Sehat ya Pak? Sehat. Ini saya tanya karena terakhir sekian waktu yang lalu kan masalah kesehatan, tapi sudah sehat dan kita berterima kasih Pak Luhut karena sudah ada kesempatan untuk bicara Dewan Ekonomi Nasional. Tapi sebelum kita bicara topik atau materi ekonomi, Pak Luhut ingin tanya, waktu belum lama ada sarasehan Pak Presiden dengan para ekonom di istana ya. Waktu itu Pak Presiden Prabowo bercanda mengatakan bahwa kalau Pak Luhut orang kuat. Semua orang waktu itu tertawa dan kemudian Pak Luhut juga tersenyum lebar. Sebetulnya apakah itu artinya memang Pak Luhut ini orang kuat? Kuat apanya Pak? Bagaimana Pak Luhut? Ya waktu kami di Kopassus dulu sama-sama ya, waktu kami di GSG 9 sama-sama ya gimana? Mungkin saya Pak Presiden lihat waktu itu ya, saya kan masih muda, kuat, ya itulah. Secara fisik saja Pak? Ya secara fisik. Ada yang bilang pengaruh Pak Luhut itu kuat. Ya pengaruh kan saya mana tahu pengaruh saya kuat atau enggak. Tapi intinya adalah itu mungkin salah satu alasan kenapa Pak Luhut mau lagi mengabdi untuk bangsa ini. Karena yang kita pernah dengar kan Pak, Bapak sudah mau pensiun selepas dari Menko dan kemudian memimpin Dewan Ekonomi Nasional. Soal DEN ini Pak Luhut, kan DEN muncul di Krismon 99 Pak, 97, 98, 99. Lalu sempat ditiadakan dan sekarang DEN diadakan lagi oleh Presiden Prabowo. Sebetulnya apakah memang DEN itu muncul karena mengantisipasi krisis Pak? Waktu itu kan krisis Pak. Atau seperti apa sebetulnya? Ya saya kira enggak juga, karena Presiden perlu think tank lah ya. Mungkin saya kira, dan saya kira DEN itu sudah memposisikan dirinya sebagai think tanknya Presiden. Dan kalau Leonard lihat, anggota DEN ini kan sangat-sangat profesional ya. Jadi kredibilitasnya juga sangat bagus. Ya kita punya Global Advisory Board misalnya, Rohir Sarma, kita bicara Zoom, kita bicara telepon, dan kita ketemu di New York. Ya dia sangat appreciate sekali. Dia sempat kemarin misalnya berapa 3 minggu, 4 minggu lalu agak pesimis lihat Indonesia misalnya. Tapi saya bilang sama dia, kita jom aja kita diskusi lah. Paparan lah waktu Pak Dede, Bu Mari, dan tim. Kita diskusi panjang, hampir 1 jam kita diskusi. Dia berubah dan dia buat tulisan lain mengenai Indonesia. Jadi saya pikir satu hal yang menarik. Kemudian juga Ray Dalio kita juga bicara.
juga dia apresiasi bahwa pikiran-pikiran dari Dewan Ekonomi dia lihat sangat maju. Oke. Kita juga bicara sama siapa, Redalio sama si Ruhir Sarma itu. Yeah. Dan saya ya kita memberikan saran kepada Presiden, diminta ataupun tidak diminta, karena pemahaman saya sebagai seorang militer, kita sebagai pembantu Presiden harus memberikan saran kepada Presiden diminta atau tidak diminta, mensikapi berbagai masalah. Jadi sama juga dengan tadi tarif ini. Pagi-pagi kita sudah lihat ini akan jadi isu besar. Tarif Donald Trump ini ya, Amerika Serikat ya, jadi perang tarif. 2-3 bulan lalu saya kira kita udah di Dewan sudah rapat, sudah kita bicara, kita tanya Ruhir Sarma gimana sih pandanganmu. Kita tanya juga pakar-pakar ekonomi, ada yang dari Harvard juga. Baik. Tanya semua lah, kita dengerin. Sehingga waktu itu kita langsung cepat mengusulkan pada Presiden harus ada deregulasi. Karena tanpa deregulasi kita masih biaya ekonomi tinggi kan, dengan tarif 32% itu akan merugikan Amerika juga, jangan salah loh, karena harga bahan-bahan jadi mahal di sana kan, produk-produk. Lalu sebelum berbicara lebih jauh soal itu, Dewan Ekonomi Nasional ini memberi masukan berkala atau hanya berdasarkan permintaan dari Presiden atau pemerintah? Kami reguler ketemu Presiden selama sekali 3 minggu, sekali sebulan. Ya, bertemu langsung, Pak? Ya, ketemu. Dan biasanya setelah itu saya bertemu berdua, saya lapor, ada poin-poin tertentu yang saya kasih kertasnya. Beliau lihat, sehingga betul-betul efisien, efektif. Jadi Presiden dengarin, ya Presiden putuskan. Kadang-kadang Presiden ngajak Menteri hadir, kadang-kadang tidak. Atau kadang-kadang kita minta, Pak nggak usah dengan menterinya, kita aja. Karena ada hal-hal mungkin yang menyangkut kementerian lembaga gitu. Ya saya kira sangat efektif menurut saya sih. Masukannya itu hanya yang bersifat ekonomi, Pak Luhut, atau juga bisa bersifat politis, Pak? Karena kan ekonomi juga berkelindan juga, Pak. Ya, semua hal, aspek seperti misalnya dengan Amerika ini kan kita tidak bisa hanya murni bertemu saja. Officially kan sekarang sudah bertemu Menko Perekonomian sedang dengan Lutnick di sana. Ya kita juga memberikan masukan kepada Menko Perekonomian. Paper dan ke Presiden, ini loh Pak, item yang kita anukan, kita usulkan begini. Ya Presiden tajam melihat, dan beliau juga, oh ya ini Pak, ini begini. Jadi saya kira very clear gitu. Soal perang tarif ini Pak, ini dunia pernah memperkirakan tapi semuanya kaget karena melihat terutama besaran tarif yang dikenakan Donald Trump kepada hampir semua negara, terutama Tiongkok. Ini sudah diantisipasi Pak Luhut sudah antisipasi. Lalu sudah melakukan apa Pak dengan Presiden? Ya sudah, kita antisipasi, makanya ada umumkan Presiden tadi deregulasi. Sekarang sedang kita kerjain paketnya itu. Kita berharap dalam 3 minggu paket ekonominya sudah bisa dengan Menko Perekonomian ya. Jadi Menko Perekonomian tetap leaders. Lead dari ini semua. Kita kita mensuplai ke sana aja. Saya bicara sama Erlangga, saya jelaskan ini loh Pak Erlangga, begini, kita diskusi, beliau kemari, saya ke kantornya. Jadi kita lakukanlah koordinasi yang bagus. Nah, kemudian ya sampai sekarang saya kira berjalan bagus. Pak Erlangga saya per telepon kemarin bicara, beliau lagi di Washington. Ada Ibu Mari Pangestu di sana, anggota DEN ya, wakil ketua DEN, ada di situ. Dia kan special envoy-nya Presiden untuk international trade. Dan beliau sangat paham mengenai detail-detail perjanjian internasional, perjanjian ini. Karena kita dengarin juga dari semua asosiasi. Jadi kita dengarin tadi dari Apindo, kita dengarin dari mana, dari Kadin, dari semua. Dan kita pergi ke lapangan. Jadi ini bukan ngantor sini, ini malah saya anggota Dewan ini, Firman bilang kita ini kok seperti di Marves Pak, sibuk gitu. Padahal sebenarnya harusnya advisory saja ya. Tapi kan kita nggak mau memberikan advice yang hanya di atas kertas. Kita pengen tahu benar di lapangan benar nggak ini barang. Ini, jangan Presiden nanti dengan ide yang brilian gitu, yang hebat-hebat itu, nanti dilaporin atau terjemahannya tidak benar, dilaporinnya
ABS lagi. Jadi kita tidak nggak kurang. mau. Iya. Jadi saya sebagai mantan perwira TNI, saya pastikan bahwa presiden itu dapat laporan yang benar di bidang kami. Oke. Ya, saya pastikan. Jadi saya tidak mau presiden itu nanti dibohongin. Yeah. Ya, bukan mengatakan yang lain, tapi saya tidak mau, itu intinya. Jadi saya bilang sama teman-teman anggota dewan, kita harus lihat ke lapangan. Jadi kita kirim tim lihat ke lapangan mana-mana yang kita anggap kurang, ya Yeah. kita laporkan. Orang kuat kayak Pak Luhut tuh orang kuat. Beliau dikirim kemana aja tahan banting. Saya persilahkan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Saat ini kan tarif Trump itu ditunda 90 hari ya Pak Luhut ya? Iya, Kalau Den melihat itu akan kemudian tetap diberlakukan atau seperti apa Pak? Strategi Indonesia seperti ya apa? sebenarnya ini kita tadi pagi saya baru bicara sama teman saya di Washington. Amerika? Iya, dia aja bingung. Dengan Dengan keadaannya dia bilang kita bad business in Washington today, in Amerika, dia bilang gitu. Kenapa? Saya sebut namanya lah. Kenapa? Ya kita nggak tahu mau kemana gitu loh. Jadi sampai gitu, iya. Waduh. Saya bilang bagaimana ini? Dia teman baik sekali ya, baik sekali. Ya, orang asal satu orang kaya Amerika. Oke. Ya, dia bilang kita betul bingung. Jadi ya kalau dia aja bingung ya apalagi kita. Jadi kita melihatnya sederhana. Waktu dengan Lutnick saya bicara per Zoom, dan ada Pak Erlangga juga. Iya. Kita kasih paparan sama dia. Ya memang saya jelasin, kita sih kan kita ada 17,9 billion dolar kita trade surplus kita dengan dia. Kita berpikir mau kita gapnya itu kita kecilin lah. Ya kalau 0 mungkin nggak bisa serta-merta. Nah, tapi saya bilang sama dia, kita harus fair. Jadi presiden sudah kasih arahan, ya nggak boleh dong kita mengalah terus, nggak bisa. Tapi saya juga paham, saya bilang sama si Lutnick, kenapa Presiden Trump membuat gini, karena trade surplusnya berbagai negara ini, semua dunia ini lebih dari 500 miliar dolar kan terhadap Amerika. Amerika. Jadi ya Amerika bengek juga kan karena itu. Jadi dia mau lakukan, tapi dia melakukannya menurut saya nih, ya mungkin dia benar, saya nggak ngerti juga ya. Terlalu sekaligus begitu. Masif ya Pak? Ya masif ya, masif. Ya tapi kita lihat lah apa dia akan begitu, karena Cina juga nggak bisa diatur. Cina nggak bisa diatur. Pak Luhut, kalau respons dari pemerintah Indonesia kan yang kita dengar, memang ini masih negosiasi tentunya Pak. Ada rencana untuk membuka keran impor, kemudian juga TKDN itu kan dipermasalahkan juga oleh Amerika. Konon katanya bersedia untuk kemudian men-0%-kan. Ini terlalu manis atau berbahaya? Ya tidak serta-merta begitu, tidak juga begitu. Artinya kalau misalnya ada barang-barang seperti misalnya soybean gitu ya, kedelai. Ya kalau kita impornya sudah ada, kita tambah aja jumlahnya. Karena dia bermasalah sekarang kan, karena Cina menyetop impor dari dia. Karena perang dagang agriculture ini. Ya kita bilang oke, kita tambahin. Dari berapa puluh persen, kita taikin berapa puluh persen. Dan kita butuh juga. Ya komersial aja basisnya, nggak bisa. Jadi kita tetap lihat equilibriumnya ada. Jadi jangan juga ada di market pikir, wah ini dinaikin kita. Enggak, kita nggak bego-bego amat kok. Kita tidak lose begitu ya, win. No. Kita paham betul. Tapi kan nggak bisa juga lu menang aku kalah, nggak bisa. Harus sama-sama kita cari equilibriumnya. Makanya bukan zero sum ya? Ya, bukan zero sum game nih. Kita pengen dia juga menikmati, tapi kita juga ingin menikmati juga. Jadi jangan sampai ada yang ya dirugikan gitu. Ya. Lalu saya ngomong jelas sama mereka gitu.
Ya, Pak Luhut, kalau dilihat kan perundingan tarif ini nanti ada beberapa kali ya Pak. Dikatakan ada beberapa putaran dalam 60 hari ke depan. Memang kalau bicara tarif memang seperti itu ya Pak. Tidak bisa sekaligus datang, sekaligus langsung pasti begitu. Sekarang kan tim dengan Pak Erlangga kan sekarang lagi negosiasi terus ini. Oke. Jadi lagi berjalan nih. Dan sekarang udah mulai bicara detail ini. Nah detailnya ini yang setannya itu. Ya, jadi ya kita lihatlah. Kita lihatlah. Karena kita juga pengen consider untuk investasi di Amerika karena ada dari perusahaan Indonesia akan masuk amonia di mana Louisiana. $2 miliar itu kita sampaikan sama mereka. Kemudian kita juga consider mengimpor lebih banyak energi dari Amerika. Supaya tadi trade surplus kita itu bisa balance. Mereka happy banget dengan itu. Tapi kan balik-balik kita juga harus tanya, kalian juga harus lihat kita dong. Kita ekspor ke kalian tadi garment, footwear, bangsa-bangsa yang kayak gitu. Ya jangan dikasih tarif yang tinggi dong. Itu kan sangat labor intensif. Ya, jadi harus reciprocal. Dan saya juga bilang sama mereka, saya bilang critical mineral, Presiden sudah kasih endorsement, kita bisa join ownership dari situ, saling menguntungkan, kita bisa lola, ya di sini nanti karena costnya lebih murah buat smelter di sini daripada di Amerika, nanti prekursor katot anode, ya itu bisa kita ekspor zero ke Amerika, atau nanti bagian dari itu dekat kepada industri mobilnya sehingga cost dia juga turun. Jadi intinya sebenarnya kita bicara very technical kali ini sama mereka. Pak, bicara technical itu Pak Luhut, yang informasi kita dapat Amerika mempersoalkan soal KRIS Pak, KRIS dan GPN itu katanya secara langsung hit mereka punya perusahaan kartu kan Pak, ada master, ada visa, kemudian juga soal TKDN ini Pak, itu mereka mempermasalahkan, bagaimana Pak? Ya TKDN lagi kita hitung, kita mau bikin nanti dengan insentif, ya kita lihat nanti jalannya gimana, itu kan masih panjang ini berapa. Tadi KRIS itu kan bagian daripada program kita untuk government teknologi kan. Betul. Jadi semua kita digitalkan gitu loh. Ya kita lihat dong, kalau kita digitalkan kan efisiensi buat kita, iya kan? E-katalog. E-katalog itu government procurement itu udah hampir 90% lebih, sekarang sudah masuk e-katalog dari 1.500 triliun belanja pemerintah. Itu mereka tadinya nggak kira kita udah sampai pada target itu, udah. Jadi konteksnya di situ. Jadi memang ada ekonomi biaya tinggi yang ada di kita, ini peluang buat kita sebenarnya, buat kita Indonesia untuk reform ekonomi kita. Itu menurut saya bilang ini kesempatan. Jadi Presiden itu lebih kencang lagi sebenarnya. Rekomendasi ngapain rekomendasi, ya bikin aja bisnis. Kita lihat aja, benchmark aja negara-negara tetangga kita yang ada di sini, kita perbaikin. Ingat Impres 4 tahun 1985 Pak Harto dulu, cuma satu halaman itu, very clear instruction. Presiden Prabowo kita juga usulin Pak ini, dan Presiden Prabowo ini cepat menurut saya. Jadi saya sih melihat saya optimis lah. Ya, kalau lihat keyakinan ya Pak Luhut dan Den terhadap keberhasilan misi dagang kita ini Pak, seberapa yakin Pak? Ya saya optimis. Saya kira Pak Erlangga orang baik, orang pintar, dan tim juga saya kira bagus. Ya kita juga support dengan data-data kita, dan kita juga melakukan pertemuan-pertemuan di belakang layar juga. Ya semua sih ini kan Presiden bilang Indonesia incorporated kan, jadi nggak boleh hanya satu orang, kita harus teamwork semua. Tidak dibiarkan nego sendiri. Ya, kita saya kan monitor juga. Saya punya teman-teman banyak di sana. Saya telepon-teleponan. Ya, saya bicara sama mereka, saya tanya apa yang menurut kalian kurang. Tapi saya selalu bilang sama mereka, karena si Lutnik bilang, General Luhut, kamu dekat dengan Cina. Saya bilang, ya saya dekat banget. Nah itu. Dan saya bilang, ya tapi saya nggak pernah juga nggak mengakuin bahwa selama 10 tahun ini, ya Cina investasi Indonesia B2B, itu membuat kita punya penerimaan downstreaming nikel kita itu, tahun lalu saya kira $36 miliar ya. Dari tadinya cuma 1,2 miliar dolar. Itu yang membuat current account deficit kita nggak kejadian lagi. Jadi sebenarnya ya menurut saya. Jadi Amerika Serikat memang menganggap Indonesia saat ini Pak Luhut terlalu
China friendly? Enggak juga. Saya bicara terbuka. Jadi saya bilang sama mereka, ya kita harus berteman tuh jujur dan kami masalah survival. Ya kalau kau nggak kasih kan saya cari yang ngasih. Iya, iya. Ya. Iya. Ya, tapi negara Indonesia ini terlalu besar untuk didikte atau untuk berkiblat pada satu negara manapun di dunia. Presiden Prabowo nanti akan tetap bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau bagaimana? Ya itu saya ngomong sama Lutnick dan saya ngomong sama beberapa teman saya di sana. Ya harus bisa segera bicara kalau sudah mulai dekat ini bicara per telepon udah tuh nanti signing sebelum 90 hari di White House. Ya kita punya kolong, kita negara besar. Iya. Kenapa? Karena dia bilang di Mandiri, Leonard kita ini nggak tahu kita ini sakti juga loh. Orang Berdampak itu juga ya? Berdampak ngapain? Nah, dia tanya, saya jujur jawab ya memang saya dekat sama Cina kok. Kenapa enggak? Kenapa mesti bohong? Saya tanya ya masalah survival. Dia mau invest dan kita lihat saling menguntungkan, kan basisnya saling menguntungkan. Tidak masalah itu Cina-nya begitu ya? Nggak ada urusan kita. Jadi Mau dia kalau datang dari bulan, mau dia datang dari Mars ya. Kalau Amerika Serikat misalnya Pak Luhut melakukan hal yang serupa begitu, itu kita terima juga. Sama. Nah, saya bilang sama Amerika, ayo kalian mau apa? Iya. Kita mau tadi critical mineral. Saya bilang oke. Saya lapor presiden setuju ya udah. Saya bilang oke, kita lakukan collaboration. Mereka setuju. Sekarang kita teknis mau bicara soal itu. Oke, Pak Luhut, ini soal pidato presiden di istana Pak, bahwa presiden katanya minta Menteri Perdagangan untuk membuka keran impor selebar-lebarnya tanpa kuota. Banyak pengusaha yang khawatir, wah nanti produk lokal benar-benar mati. Bagaimana Pak? Ya enggak lah. Kalau kita punya produknya udah banyak di sini, ada yang mau dari luar ya kita kasih tarif dia, supaya ini tetap survive. Tarif atau non tarif barrier nih Pak? Ya kita lihat nanti mana yang paling cocok buat itu. Ya. Enggak akan pasti kita lindungin. Tapi ini juga harus profesional. Makanya sekarang kita buat genome sequencing, kita melahirkan bibit-bibit unggul sehingga yieldnya bagus, adaptable terhadap climate. Ini maksudnya hortikultura ya Pak? Ya hortikultura, climate change. Ya, sekarang sudah ada. Itu kerjasama. Kita kerjasama dengan mana? Kita kumpulin anak-anak Indonesia yang hebat-hebat. Banyak profesor-profesor hebat kita kok. Kita kurang kapitalisasi aja. Iya. Mereka sekarang mulai bekerja dan Presiden sangat setuju dengan itu sehingga ketahanan pangan kita itu bukan hanya luasannya lahan tapi juga kualitas bibitnya sehingga yield per hektarnya itu bisa nanti tinggi. Jadi intensifikasi juga bukan hanya ekstensifikasi ya. Orang kuat kayak Pak Luhut, orang kuat. Beliau dikirim kemana aja, tahan banting. Saya persilahkan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Pak Luhut, kalau bicara proyeksi ekonomi global, Pak, karena perang dagang Trump ini, lembaga-lembaga multinasional, Bank Dunia, IMF, banyak yang memperkirakan ini memperlambat pertumbuhan, Pak. Dan itu karena Indonesia adalah negara terbesar keempat dari jumlah penduduk, tentunya terdampak. Dewan Ekonomi Nasional masih melihat bahwa tahun ini, Pak, ekonomi Indonesia masih akan tumbuh mencapai 5%, atau jangan-jangan bisa jadi dikoreksi, Pak? Ya, kita lihatlah nanti. Saya kira ini kan masih terlalu early untuk menjudge. Walaupun kita melihat keadaan di sekarang, ramalan dari World Bank, ramalan dari IMF, ekonomi dunia juga agak melambat kan. Berapa banyak dampaknya itu ke kita, itu juga harus kita hitung. Tapi kalau kita lihat rupiah masih cukup
cukup baik. 17.000 masih Ya, menurut saya sih bagus favor, Pak? karena itu mengabsorb juga yang tadi tarifnya Amerika itu. Oh, Jadi itu sebenarnya kita udah ramalkan. Oke. Nah, jadi Dewan Ekonomi bilang kita kirim pesan ke Presiden, Pak, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan mengenai ini karena kalau enggak barang kita tidak kompetitif nanti. Iya. Ya, jadi bilang 17.000 oke lah 5% depresiasi. memperkecil gap tadi tarif itu ya, Pak? Iya. Dan saya pikir ya, kita dibanding negara-negara lain masih lebih baik. 3 bulan, Pak, itu kan tidak lama untuk kemudian misalnya kalau Trump tetap memberlakukan tarif tinggi ke Indonesia, katanya pemerintah akan cari pasar alternatif. Cukup tidak sih, Pak, 3 bulan untuk melakukan itu, Pak? Ya kan yang kena ini bukan hanya Indonesia nanti kan, dia juga kena kan. Amerikanya sendiri? Iya kan? Jadi dia akan mendapat barang-barang mahal, rakyatnya marah lah nanti sama dia. Jadi kita akan lihat equilibriumnya ini dalam beberapa minggu ke depan ini. Maksudnya Pak Luhut tidak melihat bahwa ini akan permanen jangka panjang dilakukan di Amerika juga? Saya nggak yakin itu. Tidak yakin? Ya karena rakyatnya tiba-tiba barang mahal diberi gara-gara presidennya kan marah juga. Akan komplain juga. Ya, jadi dia juga harus cari titik keseimbangannya di mana. Pasti akan nyari. Oke. Pak Luhut, salah satu yang katanya membuat investor baik asing maupun dalam negeri belakangan ini agak berhati-hati untuk berinvestasi dan ekspansi itu ekonomi biaya tinggi. Tadi Pak Luhut sudah sempat katakan ada korupsi, ada sekian kasus. Saya tidak mau menyebut karena banyak sekali kasusnya. Kemudian juga yang terakhir belakangan ini ramai ormas, Pak. Itu minta uang begitu rupa. Dewan Ekonomi Nasional melihatnya pemerintah bisa tidak menyelesaikan masalah ini, Pak? Apa sih yang nggak bisa diselesaikan, Leonard? Saya kan Menko 3 kali, nggak ada yang kita bisa selesaikan. Yang kuasa kita, yang kantor kita. Yang penting kita konsisten. Maaf, waktu itu kan Pak Luhut Menko-nya, Pak. Ya. Sekarang kan Bapak sudah bukan. Lah, ya, maksudnya kan kalau tanya pemerintah, ya saya jawab pemerintah itu kan bisa lah. Dari pengalaman saya itu bisa. Jadi kalau Menko-Menko-nya kerja, ya nggak ada alasan nggak bisa. Kalau Menko-Menko-nya kerja. Iya, dan mereka kerja kok sekarang. Ya kita lihat aja. Jadi itu makanya saya sangat senang Presiden setuju deregulasi itu. Sehingga kita ini sebenarnya mentransform ekonomi kita kepada ekonomi yang lebih efisien. Saya pikir sudah bagus jalannya itu. Oke. Kalau tadi Leonard bilang bisa enggak, apa yang nggak bisa? Yang dibikin aturan kita, yang eksekusi kita, pemerintahnya kita. Dan presidennya seperti ini bagus, Tapi jelas. keluhannya masih ada, Pak. Ya kan nggak bisa overnight, itu salahnya kita itu Leonard. Bikin makan bergizi baru sebulan jalan udah dikritik. Oke. Ya tunggulah 6 bulan setahun. 6 bulan setahun. Ya kalaupun nanti ada yang kurang-kurang kan sudah janji. BPKP kan mengaudit. Iya. Kalau ada yang kurang kita perbaikin. Yeah. Ini kan program yang sangat bagus. Ini kan membuat men-trigger ke ekonomi kita juga bisa 8% growth over time, ya, mungkin 2028 ya. Iya. Jadi saya pikir semua apa yang sekarang udah dicanangkan oleh Presiden menurut saya bagus itu. Baik, karena Pak Luhut sudah bilang waktu ya, waktu lihat 6 bulan, lihat 1 tahun, kan tim kabinet Prabowo Gibran ini sudah bekerja sekian bulan, Pak. Kalau specifically Anda melihat tim ekonominya, Pak, apakah memang sudah bergerak dengan maksimal atau memang ada beberapa pos yang harusnya bisa digenjot lebih kuat lagi? Aku nggak jawab sama kau lah Leonard itu. Kan memberikan masukan juga, Pak, untuk Presiden, Pak. Ya kalau ke Presiden kan aku kan nggak mesti ke kau. Kan aku masuk ke aku, misalnya besok menghadap Presiden aku lapor, aku bikin tertulis nih Pak pandangan Tanpa kami. menyebut pos-pos spesifik lah, Pak. Mestinya misalnya katakanlah 1 sampai 10, Pak, nilai deh Ya secara masa saya menilai atasan saya, kan enggak juga benar. Itu kan enggak benar. Tapi yang saya sudah tim bilang sama, ekonominya, Pak Luhut. ya saya sudah sampaikan sama Leonard tadi, menurut saya pikiran-pikiran Presiden itu, tadi seperti makan bergizi, tadi kooperasi, tadi masalah ketahanan pangan itu kan ide-ide yang bagus. Jadi sekarang sedang berjalan, kita tunggulah. Tim ekonomi saya kira udah bekerja, udah cukup lumayan. Maksimal, Pak? Ya, menurut saya mau maksimal masih bisa dibikin lebih baik. Dan saya juga udah lapor pada Presiden dan besok saya mau lapor lebih detail mengenai hal ini. Udah, itu aja. Kita harus optimis. Ya. Jadi saya pikir juga gini, saya kalau boleh pesan satu. Silakan. Kita ini harus semua negara ini bangsa ini harus kompak.
Kalau ada yang kurang di sana sini, jangan terus cepat kita jadi mengkritik yang membunuh. Saya kira nggak bagus. Kritik membangun boleh, Pak? Terus silahkan, justru itu yang kita mau. Alternatif, Malah melaporkan misalnya ada di daerah ini nggak bagus begini, kita cek ke bawah. Supaya tidak asal Bapak senang ya, Pak? Iya, supaya jangan asal Bapak senang. Tapi kalau kritik terus menjelek-jelekkan, ini nggak begini. Dia memang kerja apa sih? Terus baik ngomong doang. Nggak gampang ngatur Republik ini, Leonard. Ya, nggak gampang. Dan Republik ini tetap terang kan, Pak? Iya, terang terus ya. Apa yang gelap? Nggak ada. Kalau ada orang yang mau pergi ke luar negeri sekolah apa kerja, pergi aja. Boleh ya? Kenapa enggak? Mendatangkan devisa? Iya, bagus. Kerja kau sana 5-6 tahun. Setelah itu kau merasa enak, ya kau datang kemari. Kalau kau suka masih situ, ya tinggal kau di situ. Oke. Itu aja repot. Baik. Penantian yang mendebarkan, rasa yang menggemu, Orang kuat kayak Pak Luhut, orang kuat. Beliau dikirim kemana aja, tahan banting. Saya persilahkan Dewan Ekonomi Nasional untuk menyampaikan. Pak Luhut, terkait dengan hilirisasi mineral, Pak, itu kan salah satu tujuannya sebetulnya ketika nikel dihilirisasi supaya added value-nya meningkat, dan memang sudah mulai masuk ke Indonesia. Tapi terkait itu kan Amerika Serikat mengatakan jangan dilarang-larang lah ekspor bahan mentahnya. Itu bagaimana Den melihat, Pak? Lah kalau kita, maaf ya, kalau saya melihat Leonard, nggak akan ada negara maju itu pengen negara berkembang jadi negara maju. Karena menyaingi dia. Nah iya, dia itu kan tidak adil itu. Saya pergi kemana ke South Africa. Saya ketemu Menteri Perdagangannya, yang senior lah waktu itu. Orang India itu, India Afrika Selatan. Ibrahim namanya. Yeah. Nah, dia tanya, saya dengar kalian katanya bikin downstreaming gitu. Saya beritahu lah dia. Loh kok kalian berani? Saya bilang kenapa enggak berani? Loh kami kan masalah untuk rakyat kami. Yeah. Dia bilang kami untuk dapat apartheid, dulu itu dibebasin, itu harus tanda tangan perjanjian dengan Eropa. Oh. Bahwa mereka tidak boleh tidak mengimpor, ekspor raw material mereka ke Eropa. Untuk menghapus apartheid itu? Iya, waktu hapus. itu? Iya. Oke. Terus saya bilang kalian gila itu. Kami nggak ada urusan. Ini masalah survival kami kok. Lah kalau kami nggak lakukan ini, kami akan jadi apa? Masa kita mau jadi budaknya orang lain aja? Nggak mau lah. Ini masalah survival, masalah the next generation of Indonesia. Yeah. You have to do it. Jadi kita bukan against the development country, enggak, no at all. Tapi kita punya right untuk juga hidup. Yeah. Yeah. Terus saya sampaikan dia. Makanya orang Afrika itu seperti Presiden Kongo, si siapa namanya, Felix, Presiden Kenya, Ruto. Itu saya datang ke sana waktu itu, ya saya jelaskan, ini mereka kaget-kaget. Saya bilang ya ini Pak Jokowi, dan sekarang oleh Pak Prabowo sama aja. Pak Prabowo lebih kencang lagi. Yeah. Jadi saya bilang apa yang salah? Jadi saya bilang yang kami larang adalah ekspor raw materialnya. Tapi turunan kedua, ketiga itu kita sih boleh, silakan aja. Kita senang, kita paham juga. Ya, kalian sebenarnya menurut saya nggak adil. Kalau saya ngomong sama mereka, saya ngomong plus kok, nggak ada. Kenapa? Nggak ada yang ditantang. Emang lu siapa? Oke. Ya. Pak Luhut, terkait dengan pasar modal, Pak, kan belum lama juga Bursa Efek Indonesia itu mengalami beberapa kali penghentian perdagangan, Pak, trading halt karena indeks harga saham gabungan jatuh terlalu dalam, dia lebih dari 5%. Dan itu yang jatuh saham-sahamnya kebanyakan saham-saham blue chips, Pak.
Ada yang mengatakan adalah bahwa investor dari dalam dan juga dari luar itu khawatir dengan apa yang terjadi masa depan ekonomi Indonesia. Tapi kemudian kan juga kita mendengar bahwa yang paling penting, ada yang mengatakan begitu Pak, adalah kondisi di pasar tradisional, bahan makanan seperti apa. Dewan Ekonomi Nasional melihat masalah ini seperti apa Pak? Ya tadi itu kan ada, saya sih nggak mau buruk sangka ya, tapi memang kadang-kadang ada juga yang coba menciptakan keadaan seolah-olah kita akan bermasalah. Kami cek ke belakangan kok, kirim tim melihat Ke bursa ya? Bukan ke bursa saja, lihat dulu kemana, ke masalah pangan yang tadi Leonard bilang, kita nggak ada kekurangan pangan, kita cukup kok semua. Apa yang kurang? Nggak ada. Pemerintah sudah menyiapkan dari import tadi beras, kebutuhan pokok utama kita nggak ada yang masalah. Aman. Semua aman. Oke. Jadi apa yang salah gitu? Kita lihat terus kemudian ada orang isu mengenai Danantara. Sebenarnya apa yang salah dengan Danantara? Danantara kan menurut saya sangat bagus. Satu aja saya lihat 2 poin lah ya. Danantara itu sekarang perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya bisa JV, joint venture dengan luar. Yeah. Kalau dia bisa joint venture dengan luar, kan bagus. Manajemennya harus internasional standar. Ya bisa aja jadi bule nanti jadi CEO-nya seperti yang terjadi di Abu Dhabi. Saya ke Abu Dhabi kan sering. Lah itu yang mendampingin menteri-menterinya pasti bule-bule, yang note takernya dia. Kalau ada yang khawatir Pak bahwa bank-bank himbara yang ada di dalam Danantara itu kemudian dalam tanda petik disuruh untuk membiayai proyek-proyek Ya pemerintah. enggak lah, kan kita paham Leonard, itulah yang saya ingin. Jadi kadang-kadang yang saya bilang tadi, ada yang mencoba membelokkan kiri kanan. Ya presiden kan sangat paham. Beliau kan pernah pedagang tuh, saya dulu. Jadi paham betul mengenai ini. Untuk presiden pasar modal tetap penting ya Pak ya? Ya penting lah. Bukan Dia paham hanya dia. pasar tradisional atau... Ya enggak lah. Pasar tradisional penting. Makanya dana desa itu digabungkan tadi dengan makan bergizi itu dengan koperasi tadi. Ini kan menciptakan tadi ekonomi sentra-sentra ekonomi baru di pedesaan. Nah uang ini supaya lebih tertib ya dianggap koperasi tadi. Koperasi itu yang mengelola. Ya tapi kan ini nggak bisa jadi overnight. Nah kalau ini terjadi dulu dengan dana desa kita 1,5 miliar per desa, 74.000 desa lebih. Sekarang dengan makan bergizi, saya kira bisa 8-9 miliar uang yang berputar di desa itu. Itu kan generate ekonomi, harus telur, ada ayam, ada sayur, ada buah, dan sebagainya. Itu akan tumbuh. Sentra-sentra ekonomi baru nantinya. Ya, bahwa nanti itu ada yang mungkin manipulasi, kalau Pak Mubiarto itu profesor dari UGM almarhum. Ekonomi pedesaan ya? Ekonomi pedesaan, itu yang bilang itulah ekonomi Pancasila. Beliau bilang lagi tuh, kalaupun korupsinya sepanjang duitnya itu berputar di dalam desa itu, boleh aja lah gitu. Jadi sampai beliau pernah ngomong itu, beliau kan di Bappenas dulu. Jadi saya ingin katakan, ini semua we are on the right track. Hanya memang butuh waktu dan butuh kekompakan. Dan jangan bikin rusuh lah, bilang ini kurang lah, ya memang kurang. Ya pastilah masih terus berproses ini, kan belum setahun ini pemerintahan. Dan kita berharap supaya apa yang disampaikan Dewan Ekonomi Nasional, Pak Luhut, benar-benar juga diperhatikan pemerintah dan berdampak bagi pertumbuhan ekonomi, kemajuan bangsa ini. Terima kasih Pak Luhut untuk waktunya. Selamat malam Pak. Terima kasih.
Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.